berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Ya, ini termasuk perumahan. Kita menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan saudara kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan rencana kebijakan ekonomi yang akan dijalankan 5 tahun ke depan oleh Prabowo saat menjabat Presiden. Berbagai kebijakan ekonomi itu antara lain memberikan makan gratis bagi anak-anak dan juga ibu hamil, serta membangun 3 juta unit rumah per tahun. Adapun pendanaannya berasal dari menutup kebocoran anggaran negara serta menambah secara perlahan utang negara. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan memperbaiki gaji para guru dan para hakim. Hal itu diungkapkan Hasyim dalam acara diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Menara Kadin Jakarta, Senin 7 Oktober 2024. Saya juga bersaksi bahwa sebetulnya idenya Pak Prabowo, Asta Cita, program-program Prabowo sebetulnya itu adalah di tengah. Ya, Prabowo adalah orang yang sangat pro business, ya, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Nah, di sini tidak ada benturan, pro business, pro rakyat, kita cari cuan, ya, tapi cari cuan yang sangat terhormat. Cara terhormat, kita bayar pajak, kita ikuti dan kita hormati aturan-aturan semuanya, termasuk aturan lingkungan hidup. Kita adalah pengusaha-pengusaha, hendaknya pengusaha yang tidak merusak lingkungan hidup, yang kita bermanfaat untuk seluruh Indonesia, untuk semua bangsa Indonesia. Tadi saya senang sekali Mas Anin tadi paparkan Asta Cita, salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita, ya, dari termasuk Asta Cita. Terus ada juga yang saya terlibat, Mas Anin. Saya memang dari dulu saya terlibat dengan konsep makanan gratis. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru, ya. Ini bukan dari langit, ya, untuk kampanye, ya, dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006. Bulan Juli 2006. Data dari Kementerian Kesehatan. Ini 2006, ya. Di situ ada data yang sangat-sangat mengerikan. Sangat bikin Prabowo cemas. Di situ ada data 30% anak-anak di Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi stunting. 30%. Nah, dia bilang ke saya, kalau ini berlanjut, berarti anak-anak 5 balita, 15 tahun masuk angkatan kerja, Mas Anin, ya, mereka nanti 30% stunting dengan IQ 70. Itu definisi stunting, 70, 72. Itu konsekuensinya, akibatnya. Ini malah petaka bangsa Indonesia. Ini 2006, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus ada program lain, saya tidak ada waktu untuk, ya, tapi ada program-program lain yang juga akan menguntungkan pengusaha. Ya, ini termasuk perumahan. Saya ditugaskan, ya, Mas Anin sudah tahu, kawan-kawan beberapa sudah tahu, saya ditugaskan Pak Prabowo 6 bulan lalu untuk jadi Ketua Satgas. Selamat pagi Pak Wisnu Wardana. Kita tepuk tangan, kawan lama juga. Yang pendukung Prabowo juga dari dulu. Ya, luar biasa Pak Wisnu. Nah, ini perumahan. Perumahan ini adalah salah satu program yang belum maksimal, kita harus akui. Tahun 2015, pemerintah menetapkan program dan target 1 juta unit setiap tahun. Saya kira bapak-bapak dari mungkin Ray dan sebagainya sudah tahu, ya. Yang tercapai, Pak Ketua Umum Ray, ya? Ya, terima kasih Pak.
Beliau sekarang sudah ikut ya, Satgas saya ya. Ya. Terwakili. Nah, yang sudah terwujud selama 10 tahun ini kurang lebih 200,000 unit. Berarti 80% di bawah target. Nah, kita lihat di sini, ini satu masalah, tapi ini kesempatan, Mas Anin, ya. Ini kesempatan untuk dunia usaha, kontraktor, konstruksi, pengembang, ya. Ini adalah suatu driver for growth. Nah, di sini terus terang saja Pak Prabowo mau meniru pengalaman China. Ya, di bawah pimpinan yang sangat-sangat Pak Prabowo kagumi, namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping pernah katakan bahwa sebetulnya tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau kucing berwarna putih. Yang penting kucing jalankan tugas menangkap tikus. Nah, ini seperti sosialisme dan kapitalis. Saya seorang kapitalis. Prabowo lebih banyak sosialis karena ikut papi. Pak Mitro kan salah satu pimpinan PSI. Tapi bukan PSI Grace atau Isyana. Bukan. Ini dulu ada dulu sebelum Pak Haritano lahir sudah ada partai namanya PSI, Partai Sosialis Indonesia, ya. Dan ayah Prabowo salah satu pimpinan dengan Bempung Syahrir, Pak Syahrir. Nah, di situ kita sebetulnya mau ikut itu. Kita kapitalis, sosialis, kita gabung untuk apa? Pengentasan kemiskinan. Itu sebetulnya tujuan Prabowo. Tadi menanggapi apa yang dikatakan Mas Anin, itu nanti ada tanda tanya dana dari mana. Ya, kita semua pengusaha kan selalu dana dari mana. Saya bisa katakan, saya sudah lihat angka-angka dana ada. Ya. Dana ada dan bakal ada. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak tahun 2014 Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor. Ada yang mungkin masih ingat nggak? Dia diejek oleh lawan dia tahun 2014. Prabowo itu Prabocor karena dia selalu katakan kebocoran. Masih ingat nggak? Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga waktu itu. Tapi ternyata Prabowo benar kok. Kebocoran luar biasa. Dan kita sudah tahu itu dari mana. Maka nanti kebocoran akan ditutup. Saya nggak boleh bicara di depan sekarang, nanti 2021. Nanti Oktober ya, setelah 20 kalian akan tahu. Ada program-program untuk menutup kebocoran ini. Dan, nah ini tadi ada debt equity ratio. Yang terakhir Asta Cita ke-8 kalau nggak salah ya. Itu yang saya itu. Penerimaan negara, badan penerimaan negara nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada. Di situ kan jelas Prabowo Prabowo Gibran akan nanti menuju penerimaan negara jadi 23% dari GDP. Itu dari tim saya. 23%. Kenapa, Pak Mas Andin? Saya dan tim sudah ketemu dengan Bank Dunia 7 kali. Kita dapat data-data dari bank pemerintah. Nah, masalah kita hadapi, tapi ini kesempatan. This is our opportunity. Revenue ratio kita sangat rendah. Tax ratio kita hanya 10,5%. Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP, ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7%. Kita bandingkan dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Salah satu adalah Kambodia. Kambodia revenue ratio itu 18%. Indonesia 12,7%. Yang 23% itu Vietnam. Kenapa? Karena penegakan aturan. Ya, di Indonesia belum maksimal. Di Kambodia lebih maksimal. Di Vietnam apalagi. So waktu itu Bank Dunia ketemu tim saya. Mereka katakan, Mr. Hashim, there's no reason why you cannot reach Cambodia.
There's no reason why you cannot reach Vietnam. It's a matter of time and matter of will. Itu tergantung kehendak politik, tergantung waktu. Tapi cara-caranya ada, pakai AI, pakai IT, and you will reach 18%, you will reach 23%. We will show you how to do it. Bank Dunia sudah siap, sedia untuk bantu kita. Kita mencapai 18%, kita akan 23%. Kita menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22%, hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama. Ya, ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha akan cemas. Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan tambahkan hutang nasional kita secara mendadak. Tidak ada drastik. Hutang kita harus berbangga bapak-bapak. Ini prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani. Bahwa hutang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah. Tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia tetangga kita 61% dari GDP. Philippines 57, Thailand 54, Indonesia tidak sampai 40%. Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under leveraged. Kita semua pengusaha akan tahu ini under leverage. Under leverage. Tapi memang batas dia dibatasi oleh undang-undang 60%. Kita tidak sampai 40%. Maka ide kita menutup kebocoran-kebocoran, kan revenue kan negara kan masuk. Terus kita bisa tambah. Mungkin setiap tahun mungkin kita tambah 1-2%. So tidak benar bahwa kita akan tambahkan hutang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual. Secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent, ya. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita akan mungkin lebih agresif sedikit, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu. Terus terakhir dari saya, ada asta cita, tadi saya lihat, untuk memberikan imbalan lebih adil bagi jaksa, bagi polisi. Tadi tidak sebut bagi hakim. Ini hakim. Ini saya dilapori, saya diberitahu oleh salah satu hakim agung. Saya ketemu di Changi tahun lalu. Hakim agung sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Betul dia Pak Otto Hasibuan? Bidang hukum kan? Hakim Agung Indonesia sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Ya. So ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo, ya. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum. Jangan, ya, setuju semua? Setuju semua? Betul ya? Ini gaji guru kita akan perbaiki juga, ya. Karena pendidikan itu salah satu tuh nih.